Baik, untuk praktek langsung atau mungkin kita lihat dari kasus yang ada dulu. Kasus yang ada yaitu seorang anak bernama Adi yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian Ibu Dani pada saat itu sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Ibu Dani mengatakan, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Kemudian maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan dan acuh tak acuh, sehingga nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Kira-kira posisi kontrol apa yang diterapkan oleh Ibu Dani dalam kasus Fajar ini? Adakah Bapak Ibu yang kira-kira bisa menebak? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ada lagi mungkin yang berbeda? Penghukum. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke. Next Pak. Dari kasus Fajar yang ada, Fajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh saat pelajaran bahasa Inggris. Kemudian Ibu Dani memperhatikan Fajar tidur-tiduran, dan kemudian Ibu Dani meminta Fajar duduk ke depan untuk menjawab soal. Sesampainya di depan, Fajar hanya diam terpaku. Ibu Dani mengatakan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Nilai Fajar tidak terlalu bagus untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ibu Dani mencoba untuk mengambil empati dan rasa bersalah Fajar. Maka untuk posisi kontrol dari analisis studi kasus Fajar ini, yang tepat adalah posisi kontrol mengambil empati dan rasa bersalah adalah berarti membuat rasa bersalah. Jadi Bu Dani memposisikan sebagai membuat rasa bersalah dan mengupayakan Fajar untuk merasa bersalah atas tindakan yang diperbuatnya. Oke, next Pak. Posisi kontrol yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar tadi kita sudah jawab bersama, yaitu membuat rasa bersalah. Kemudian dari tindakan yang dilakukan oleh Fajar, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar, kebutuhan dasar apa? Tadi kita pelajari atau kita bahas ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama tadi ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan cinta dan rasa diterima, kemudian yang keempat ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada kebutuhan apa yang kurang dipenuhi dari Fajar sehingga dia melakukan tindakan tersebut? Kira-kira kebutuhan yang mana? Bapak Ibu bisa menebak? Cinta dan kasih sayang dan kebutuhan untuk diterima. Ada yang sepakat atau mungkin ada yang berbeda? Sama, ya. Dari mungkin di rumahnya dia kurang perhatian. Mungkin di rumahnya tidak ada apresiasi dari keluarganya, sehingga dia di sekolah mencari perhatian dari bapak ibu guru yang mengajarnya. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya tadi adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah.
Namun jika Bu Dari memposisikan dirinya sebagai pemantau, posisi pemantau, kira-kira bagaimana kata-kata yang akan disampaikan oleh Ibu Dani? Ada yang tahu Bapak Ibu? Pemantau. Kira-kira kata-kata apa yang akan diucapkan oleh Ibu Dani jika dia memposisikan dirinya sebagai pemantau? Tadi kan kita mendapatnya atau menganalisis adalah posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Karena Ibu Dani mencari empati dan mencari membuat bersalah wajar. Tetapi jika di sini posisi kontrolnya ada sebagai pemantau, kira-kira kata-kata apa yang diucapkan oleh Ibu Dani dalam menghadapi Fajar? Ada yang mungkin bisa apa peraturan yang sudah pernah Peraturan apa yang sudah pernah dibuat di kelas? peraturan apa yang sudah pernah dibuat di kelas? Nih, ada yang lain? Bu Aida mengatakan peraturan apa yang sudah dibuat di kelas Fajar, mungkin seperti itu. Adakah yang lain? Jika posisi Ibu Dani sebagai posisi pemantau. Tadi posisi pemantau kan sudah saya sampaikan. Nah, sekarang Ibu Dani memposisikan dirinya sebagai posisi pemantau. Kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Ibu Dani pada saat beliau menghadapi Fajar yang bermula seperti itu? Adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya? Mobil balap lucu. Menanyakan keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama. Oke, ya. Untuk posisi pemantau, tadi mungkin bisa kembali Pak Ibu. Posisi Mainan ini. pemantau. Mainan lah, jelas. Oh yang ini jelas mainan sih, Iya, kelihatan tuh. kecil banget tuh kan. Lagi. Sekarang nggak bisa bedain loh, tuh. Nah, oke. Posisi pemantau ini tadi, guru bersuara data, kemudian menggunakan data untuk mengontrolnya, kemudian efek yang dibutuhkan adalah identitas siswa berhasil mengarahkan murid berdasarkan konsekuensi. Ya, kita bisa menggunakan datanya. Kamu sudah berapa kali tidak memperhatikan pelajaran? Seperti itu ya. Sudah berapa pelajaran, sudah berapa pertemuan kamu tidak pernah memperhatikan pelajaran bahasa Inggris yang Ibu Dani berikan? Oke, seperti itu bisa. Kemudian benar tadi mengarahkan berdasarkan konsekuensi. Kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat dan kamu melanggarnya? Mungkin ya tidak memperhatikan pelajaran, Bu, tidak akan menjawab seperti itu. Kemudian apa konsekuensi dari tindakan yang sudah kamu langgar? Dia akan menyebutkan, ya Bu, saya tidak akan mengulanginya. Atau mungkin, ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulang kembali. Seperti itu. Oke, lanjut Pak. Ke bagian tadi, kasus. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Misalkan kita sebagai Ibu Dani, seperti itu. Nah, kemudian ada laporan dari wali kelas tentang tindakan Fajar yang seperti ini. Kira-kira apa tindakan kita sebagai kepala sekolah? Apa yang akan kita lakukan sebagai kepala sekolah jika menemukan atau mendapat aduan dari wali kelas tentang siswanya yang berperilaku seperti ini? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu? Silakan. Pak Dong? Oke. Biar agak lihat-lihat gitu. Oke. Terima kasih. Seandainya, yang pertama mendengar dulu penjelasan dari wali kelas tentang perilaku yang bersama-sama dengan wali kelas melakukan identifikasi dulu, pendekatan dulu. Kalau sudah melakukan pendekatan terhadap siswa, baru dilanjutkan mungkin pendekatan juga dengan orang tua untuk melihat pengalaman apa yang dialami oleh si Fajar tadi di rumah. Jangan sampai nanti tindakan yang kita lakukan
kurang tepat karena hanya melihat yang terjadi di sekolah tanpa melihat apa yang terjadi di rumah. Itu. Ya, terima kasih Pak Nur. Baik, ya saya sangat setuju juga. Jadi memang mungkin jika sebagai kepala sekolah, yang pertama adalah menanyakan kembali atau mungkin mendapatkan kembali penjelasan lebih jelas dari wali kelas yang mengadukan tentang permasalahannya tersebut. Kemudian memanggil anak beserta dengan orang tuanya karena memang kita tidak bisa 100% atau mungkin langsung menyulap anak yang mungkin yang tadi bermasalah kemudian kita buat menjadi anak yang baik atau mungkin anak yang berprestasi, itu tidak mungkin tanpa bantuan dari keluarga.